Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Linda. Memasuki usia 30-an, memilih skincare bukan lagi soal ikut-ikutan tren yang viral di media sosial, melainkan soal efisiensi anggaran dan efektivitas medis. Masalahnya label harga di pasaran sering sekali membuat kita berada di posisi yang serba salah. Di satu sisi, kita ragu apakah serum atau pelembab seharga Rp50.000 itu benaran mempan untuk mencegah garis halus dan flek di usia 30-an. Tapi di sisi lain, kantong kita juga menjerit kalau harus selalu membeli night cream atau serum seharga Rp1,5 juta hanya demi klaim anti-aging. Secara ilmu farmakologi medis, harga yang mahal tidak otomatis menjamin sebuah produk bekerja lebih baik di dalam kulit. Ada bahan aktif dasar yang versi murah atau terjangkau, itu pun sudah sangat optimal fungsi klinisnya. Namun di saat yang sama ada molekul anti-aging tertentu yang memang membutuhkan teknologi formulasi, stabilitas, dan sistem penetrasi tinggi yang secara manufaktur memang tidak bisa diproduksi dengan biaya murah. Di video kali ini kita akan bahas secara objektif berbasis data ilmiah. Mana kandungan skincare yang layak kamu alokasikan budget lebih dan mana kandungan yang versi terjangkaunya saja sudah sangat cukup untuk merawat kulit di usia 30-an ke atas. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita memilah kandungannya, kita harus paham dulu kenapa dua produk dengan nama bahan aktif yang sama di kemasan bisa dijual dengan selisih harga yang sangat jauh. Secara medis dan teknologi farmasi, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi harga sebuah skincare. Yang pertama, stabilitas dan kemurnian molekul. Ada bahan aktif yang sifatnya sangat rapuh. Begitu terpapar udara atau cahaya, fungsinya langsung rusak. Menjaga molekul tersebut tetap aktif sampai tetes terakhir membutuhkan biaya riset yang besar. Yang kedua, delivery system atau sistem penetrasi. Kulit kita diciptakan oleh Tuhan dengan lapisan pelindung bernama stratum corneum. Tugas utamanya adalah menahan benda luar agar tidak gampang masuk. Untuk membawa bahan aktif anti-aging menembus lapisan pelindung ini hingga ke lapisan dermis tanpa memicu iritasi hebat, dibutuhkan teknologi khusus, misalnya teknologi enkapsulasi. Yang ketiga, uji klinis. Produk yang serius biasanya menguji efektivitas formulasinya pada kulit manusia secara independen, bukan sekedar menggunakan klaim di atas kertas. Dan yang keempat, kemasan spesial. Penggunaan wadah kedap udara atau airless pump dan botol gelap penahan sinar ultraviolet itu biayanya jauh lebih mahal daripada botol plastik benar-benar biasa. Sekarang kita masuk ke kategori pertama. Bahan aktif apa saja yang secara medis sepadan? Bahan pertama adalah vitamin C murni atau L-ascorbic acid. Ini adalah gold standarnya antioksidan yang terbukti merangsang kolagen dan memudarkan hiperpigmentasi. Tapi masalah besarnya adalah L-ascorbic acid sangat tidak stabil. Kena udara sedikit, dia teroksidasi dan berubah warna jadi coklat, yang artinya efektivitasnya sudah hilang. Produk murah biasanya menyiasati ini dengan menggunakan derivat atau turunan vitamin C yang lebih stabil. Tapi efektivitasnya di kulit butuh tahapan konversi yang panjang. Kalau kamu ingin hasil yang optimal dari L-ascorbic acid murni yang diformulasikan dengan pH tepat, dikombinasikan dengan vitamin E dan ferulic acid, serta dikemas dalam botol kedap udara. Memprioritaskan budget lebih untuk produk ini sangat sepadan. Bahan kedua adalah retinol. Di usia 30-an, laju pergantian sel kulit kita mulai melambat, sehingga retinol jadi bahan yang wajib. Namun, retinol konvensional punya efek samping utama, yaitu memicu dermatitis retinoid. Suatu kondisi di mana kulit merah, mengelupas dan perih, terutama pada kulit usia 30-an, yang makin mudah kering. Produk yang diformulasikan dengan teknologi encapsulated retinol itu membungkus molekul retinol dalam lapisan pelindung mikro. Hasilnya, retinol dilepas secara perlahan atau slow release ke dalam kulit. Kulit akan mendapatkan manfaat regenerasi maksimal tanpa harus mengalami iritasi yang parah. Teknologi enkapsulasi inilah yang membuat harganya sedikit lebih tinggi, tapi sangat aman untuk skin barrier. Bahan yang ketiga adalah sunscreen. Ketahuilah bahwa 80% tanda penuaan dini, seperti kerutan halus dan flek hitam, itu disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet atau photoaging. Sunscreen terbaik bukanlah yang paling mahal, melainkan sunscreen yang paling nyaman kamu pakai setiap hari dalam jumlah yang cukup. Sunscreen murah sering sekali menyisakan rasa lengket, berminyak, perih di mata, atau white cast tebal yang membuat kita malas untuk mengulangnya.
Kalau kamu menemukan sunscreen dengan filter ultraviolet generasi baru yang teksturnya sangat nyaman di kulit wajahmu, meskipun harganya sedikit lebih mahal, itu adalah investasi anti-aging yang terbaik yang bisa kamu beli. Sekarang kita beralih ke kategori kedua. Produk apa saja yang versi murah, yang sudah 100% optimal secara medis? Di sini kamu bisa hemat budget. Yang pertama, sabun cuci muka. Secara fisiologis, sabun cuci muka itu hanya menempel di kulit wajah kamu selama 30-60 detik sebelum dibilas dengan air. Tidak ada gunanya kamu membeli pembersih wajah seharga Rp500.000 dengan klaim anti-aging atau kolagen booster, karena bahan aktif tersebut akan langsung terbuang ke lubang pembilasan. Secara medis, tugas cleanser cuma satu, membersihkan kotoran tanpa merusak kelembaban alami kulit. Cukup pilih pembersih wajah yang terjangkau dengan menggunakan surfaktan lembut pH balance sekitar 5,5 dan tidak membuat kulit kamu terasa tertarik setelah dibilas. Yang kedua adalah pelembab dasar untuk hidrasi dan skin barrier. Fungsi dasar pelembab adalah humektan, yaitu menarik air, emollient mengisi celah antar sel, dan oklusif mengunci kelembaban. Bahan-bahan seperti gliserin, hyaluronic acid, ceramid dasar, dan niacinamide konsentrasi rendah adalah molekul yang sangat stabil dan sudah diproduksi secara massal dengan standar tinggi di seluruh dunia. Pelembab harga Rp40.000 sampai Rp80.000 dari brand terpercaya yang sudah diuji secara klinis, itu sudah mampu menjalankan fungsi perlindungan barrier kulit secara sempurna. Supaya kulitmu mendapatkan nutrisi yang pas, kamu bisa menerapkan rumus alokasi 70/30. Alokasikan 70% dari budget skincare kamu untuk targeted serum seperti retinol terenkapsulasi atau vitamin C murni, dan sunscreen harian yang paling nyaman. Sisa 30% budgetnya gunakan untuk basic care, yaitu pembersih wajah dan pelembab harian versi terjangkau yang aman untuk skin barrier. Jadi kesimpulannya, harga mahal di label skincare tidak otomatis menjamin kulit kamu akan langsung bebas dari kerutan. Namun untuk molekul aktif yang kompleks seperti vitamin C murni, retinol enkapsulasi, dan sunscreen dengan tekstur nyaman, investasi budget lebih memang sering sekali memberikan stabilitas dan kenyamanan pemakaian yang jauh lebih baik. Sebaliknya, untuk pembersih dan pelembab harian, produk terjangkau yang terdaftar resmi BPOM dan teruji klinis sudah sangat memadai. Kunci utama anti-aging di usia 30-an bukanlah seberapa mahal skincare kamu, melainkan ketepatan pemilihan bahan aktif sesuai dengan kebutuhan kulit dan konsistensi pemakaian setiap hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.